Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SA MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 kelas C013 akan mempresentasikan hasil RMK kelompok kami yang membahas tentang Overview of Transaction Processing and ERP System. Baik, berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Natalia Rahayu Putri Kristiani dengan NPM akhir 075. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian introduction. Pada bab ini menjelaskan dua bab yang utama, yaitu yang pertama siklus pengolahan data. Jadi, pada siklus pengolahan data nantinya akan menjelaskan bagaimana data bisnis tersebut dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam sistem, yang nantinya akan disimpan dan diproses hingga akhirnya diubah menjadi informasi yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan melalui sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu sistem informasi dan ERP. Jadi sistem informasi dan ERP ini nanti akan membahas peran sistem informasi dan bagaimana ERP ini mengintegrasikan operasional perusahaan beserta manfaat dan tantangannya. Selanjutnya yaitu materi yang pertama, yaitu pemrosesan transaksi siklus pemrosesan data. Sistem informasi akuntansi memproses transaksi secara efisien, baik dalam sistem manual maupun berbasis komputer. Siklus pengolahan data terdiri dari 4 tahap yang bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Jadi yang pertama yaitu input data atau memasukkan data, kemudian penyimpanan, kemudian pengolahan dan menghasilkan output informasi yang nantinya informasi tersebut akan menjadi relevan dan bermakna. Yang pertama yaitu input data. Tahap pertama dalam siklus pengolahan data adalah mengumpulkan dan memasukkan data transaksi ke sistem. Data yang dikumpulkan biasanya mencakup aktivitas yang terjadi, sumber daya yang terlibat, dan orang yang terlibat. Secara historis, perusahaan sekarang menggunakan dua jenis dokumen. Dokumen yang pertama yaitu dokumen sumber, yang digunakan untuk mencatat transaksi saat terjadi, misalnya pesanan penjualan atau pesanan pembelian. Dokumen yang kedua yaitu dokumen putar balik. Dokumen ini yaitu dokumen yang dikirim ke pihak luar, lalu dikembalikan sebagai input. Contohnya yaitu listrik yang dibayar oleh pelanggan. Kemudian yaitu otomatisasi data sumber. Jadi, pada saat ini banyak sekali perusahaan yang menggunakan sistem otomatisasi data sumber seperti ATM, mesin kasir, scan barcode, dan sistem digital seperti XBRL. Karena memiliki keuntungan yang lebih cepat, akurat, dan mengurangi dari kesalahan manusia. Perkenalkan, nama saya Zema Zaya Kanita dengan NPM akhir 074. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin data storage. Data storage sendiri ada 6. Yang pertama yaitu buku besar. Buku besar terbagi menjadi 2, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum merupakan buku besar yang berisi data ringkasan untuk setiap aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran perusahaan. Sedangkan buku besar pembantu merupakan buku besar yang digunakan untuk mencatat data secara rinci untuk akun buku besar umum dengan banyak sub-akun individual. Contohnya seperti buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Nah, pada buku besar umum itu terdapat akun yang disebut sebagai akun kontrol. Akun kontrol merupakan akun pada buku besar umum yang merangkum jumlah keseluruhan atau total yang tercatat dalam buku besar pembantu. Data storage yang kedua ada teknik pengkodean. Pengkodean merupakan pemberian angka atau huruf secara sistematis pada data untuk memudahkan dalam mengklasifikasikan dan mengorganisirnya. Jenis-jenis kode ada 4. Yang pertama yaitu kode urut, yaitu item diberi nomor secara berurutan untuk memastikan tidak ada data yang terlewat. Contohnya adalah seperti nomor pada cek atau faktur. Yang kedua ada kode blok, yaitu sekelompok angka yang dicadangkan untuk kategori data tertentu. Nah, pada kode blok ini setiap kategori itu biasanya memiliki rentang angkanya sendiri. Contohnya seperti nomor akun pada buku besar yang dikelompokkan berdasarkan jenis akunnya. Dan yang ketiga ada kode grup, yaitu kode yang terdiri dari beberapa bagian angka dengan setiap bagiannya memiliki arti yang berbeda.
Contohnya seperti kode 12324. Jadi 12 itu jenis produknya, misalnya sampo, 3 itu adalah kode warnanya, misalnya warna biru, dan 24 adalah kode tahun produksinya, yaitu 2024. Yang terakhir ada kode mnemonik, yaitu huruf dan angka yang disisipkan untuk mengidentifikasikan suatu barang yang berasal dari deskripsi barang. Jadi mnemonik ini kodenya itu biasanya diambil dari deskripsi suatu barang. Data storage yang ketiga ada jurnal. Jurnal terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang jarang terjadi atau tidak rutin, seperti penyesuaian pada akhir periode, jurnal penutup, jurnal koreksi, maupun transaksi khusus seperti pinjaman dan retur. Sedangkan jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi dan bersifat berulang, seperti penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian kredit, dan pengeluaran kas. Nah, untuk contoh jurnal penjualan bisa kalian lihat gambar di bawahnya. Data storage yang keempat ada bagan akun. Bagan akun merupakan daftar semua nomor yang diberikan kepada akun raca dan laporan laba rugi. Nah, dalam bagan akun ini juga ada yang namanya nomor akun, yaitu nomor yang digunakan oleh data transaksi untuk dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang tepat. Nah, nomor akun ini akan mempermudah kita dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan lainnya. Untuk bagan akun, kalian bisa melihat contoh gambar yang ada di samping ini. Nah, pada contoh bagan akun sebuah perusahaan ini, setiap kelompok akun diberi rentang nomor tertentu. Angka yang ada di depan ini merupakan kategori utama laporan keuangan. Nah, dengan adanya rentang angka untuk setiap kategorinya, perusahaan itu jadi lebih mudah dalam mencatat dan mengelompokkan transaksi. Jadi, kita itu bisa tahu langsung posisi akun tersebut pada laporan keuangan hanya dari kodenya saja. Misalnya nih, kalau kodenya diawali dengan angka 1, itu berarti current asset atau aset tetap. Kalau diawali sama angka 5, berarti itu merupakan revenue atau pendapatan, dan seterusnya. Demikian penjelasan dari saya. Untuk data storage lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Yang kelima ada audit trail atau jejak audit, yaitu jalur penelusuran transaksi melalui sistem pengolahan data dari dokumen sumber hingga laporan akhir atau sebaliknya. Tujuannya untuk memeriksa keakuratan dan validitas posting buku besar. Yang keenam ada computer-based storage concept atau konsep penyimpanan berbasis komputer. Nah, dapat kita lihat pada gambar, di sebelah kiri ada entitas. Entitas sendiri adalah objek yang informasinya disimpan dalam sistem. Contohnya seperti karyawan, barang, atau pelanggan. Selanjutnya, setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik dari suatu entitas yang tersimpan dalam basis data. Contohnya nomor karyawan, gaji, dan alamat. Pada gambar, ditunjukkan bahwa komputer menyimpan data dalam sebuah field. Field yang berisi data tentang atribut entitas membentuk sebuah record. Dalam gambar, setiap baris mewakili record dan setiap kolom mewakili atribut. Nilai aktual yang tersimpan dalam suatu field disebut dengan nilai data. Selanjutnya ada berkas, yaitu sekumpulan catatan yang saling terkait secara logis seperti catatan penggajian semua karyawan. Berkas dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada berkas induk, yaitu berkas permanen berisi catatan yang menyimpan data kumulatif tentang suatu organisasi. Saat transaksi terjadi, catatan individual dalam berkas induk diperbarui agar tetap mutakhir. Contohnya ada buku besar, ada berkas induk pelanggan, pemasok, karyawan, dan lain-lain. Yang kedua ada berkas transaksi, yang berisi catatan transaksi bisnis individual yang terjadi selama periode fiskal tertentu. Secara konsep, mirip dengan jurnal dalam sistem informasi akuntansi manual. Contohnya ada berkas penjualan, berkas penerimaan, atau pengeluaran kas. Nah, yang selanjutnya, pengolahan data. Di sini ada 4 jenis aktivitas utama pemrosesan data atau CRUD. Yang pertama ada create, yaitu membuat data baru. Contohnya menambahkan karyawan yang baru direkrut ke dalam basis data penggajian. Yang kedua ada read, yaitu membaca atau melihat data yang sudah ada. Yang ketiga ada update, yaitu memperbarui data yang tersimpan. Contohnya memperbarui catatan piutang usaha dengan transaksi penjualan.
Yang terakhir ada delete atau menghapus data, yaitu contohnya membersihkan file vendor yang tidak lagi digunakan perusahaan. Selanjutnya ada metode pemrosesan data. Yang pertama ada pemrosesan batch, yaitu mengumpulkan catatan transaksi ke dalam kelompok atau batch untuk diproses secara berkala, seperti harian atau mingguan. Catatan biasanya diurutkan dalam urutan tertentu, contoh seperti numerik atau alfabet, sebelum diproses. Yang kedua ada pemrosesan waktu nyata atau real-time processing, yaitu sistem komputer memproses data segera atau memperbarui setiap transaksi saat terjadi. Yang terakhir ada pemrosesan batch online, yaitu kombinasi dari kedua pendekatan di atas. Data transaksi dimasukkan dan diedit saat terjadi, lalu disimpan untuk diproses kemudian. Perkenalkan, nama saya Nesya Aulia Salsabila dengan NPM akhir 051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai information output. Informasi ketika ditampilkan di monitor, maka akan disebut sebagai salinan lunak atau soft file. Namun, ketika dicetak di kertas, maka akan disebut sebagai salinan keras atau hard file. Informasi biasanya disajikan dalam salah satu dari 3 bentuk berikut. Yang pertama yaitu dokumen, yang berarti catatan transaksi atau data perusahaan lainnya. Yang kedua, laporan, yaitu keluaran sistem yang terorganisir dengan baik. Kebutuhan akan laporan ini harus dievaluasi secara berkala. Yang ketiga, respon query, yaitu permintaan ke basis data untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah atau menjawab pertanyaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk melakukan batch processing. Yang pertama yaitu kelompokkan dokumen sumber ke dalam beberapa batch, lalu buat total control. Yang kedua, masukkan batch pada waktu atau ukuran yang ditentukan. Urutkan file dan ubah tanggal sesuai kebutuhan. Yang ketiga, simpan data dalam file sementara. Yang keempat, olah seluruh batch dengan memperbarui data transaksi lama dan file master, serta membuat file master baru. Yang kelima, cetak atau tampilkan hasil yang diingat secara elektronik. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah untuk melakukan online batch processing. Yang pertama, masukkan transaksi ke sistem saat terjadi. Yang kedua, simpan data dalam file sementara. Yang ketiga, pada waktu yang telah ditentukan oleh file sementara, perbarui file master lama dengan data transaksi dan buat file master baru. Yang keempat, cetak atau tampilkan hasil yang diinginkan. Terdapat langkah-langkah untuk melakukan real-time processing. Yang pertama, masukkan transaksi ke dalam sistem saat transaksi terjadi. Yang kedua, memproses transaksi sebagai hal itu terjadi. Perbarui file master dengan data transaksi. Yang ketiga, cetak atau tampilkan hasil yang diinginkan secara elektronik. Selanjutnya, saya akan membahas terkait transaction processing atau blockchain. Pengolahan transaksi bisnis telah berkembang dari sistem entry tunggal menjadi sistem entry ganda yang menggunakan buku besar berbasis kertas, jurnal, dan laporan keuangan. Dengan kemunculan komputer, proses ini diubah menjadi berkas transaksi dan master. Hal ini kemudian diintegrasikan ke dalam basis data untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi redundansi. Dengan kemunculan kripto, teknologi baru bernama blockchain mengubah cara transaksi keuangan dan banyak transaksi lainnya dicatat, diproses, dan disimpan. Blockchain bukan hanya sekedar data dasar, tapi metode baru untuk memproses, menyimpan, berbagi, dan mencari data. Kontrak standar dengan syarat dan detail yang disepakati dan terintegrasi ke dalam blockchain disebut kontrak pintar. Organisasi yang menggunakan blockchain dapat menetapkan aturan yang mengatur interaksi blockchain dengan pengguna mereka, seperti siapa yang berwenang untuk meninjau, menganalisis, dan mengaudit detail transaksi blockchain. Kenalkan, nama saya Najwa Katulia Kusuma Wardani dengan NPM akhir 055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Resource Planning atau ERP System. Sebelum adanya sistem ERP ini, keberadaan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi Tradisional mengalami banyak masalah dan inefisiensi. Hal ini disebabkan karena banyaknya sistem tambahan yang digunakan dalam mencatat informasi non-keuangan alias pencatatan sistemnya masih terpisah-pisah. Sehingga sulit untuk mengintegrasikan data dari berbagai sistem karena pada awalnya SIA tradisional ini hanya terbatas pada pencatatan informasi data keuangan dan transaksi akuntansi atau hanya sebatas tanggal dan debit kredit saja. Nah, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP ini telah mengatasi masalah karena telah mengintegrasikan semua aspek operasional perusahaan dengan sistem informasi akuntansi tradisional. Dari bagian ini, dapat diketahui bahwa sistem ERP telah mengintegrasikan seluruh siklus bisnis perusahaan ke dalam satu basis data terpusat. Hal ini penting karena suatu aktivitas yang merupakan bagian dari satu proses bisnis seringkali memicu serangkaian aktivitas kompleks di berbagai bagian organisasi. Nah, sistem ERP bersifat modular,
dengan setiap modul menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengotomatisasi proses bisnis standar yang memungkinkan bisnis untuk menambah atau menghapus modul sesuai kebutuhan. Modul ERP yang umum meliputi, yang pertama itu ada keuangan, meliputi buku besar umum dan sistem pelaporan. Modul ini berkaitan dengan buku besar umum, piutang usaha, aset tetap, penganggaran, manajemen kas, dan penyusunan laporan manajerial serta laporan keuangan. Selanjutnya itu ada modul sumber daya manusia dan penggajian. Modul ini berkaitan dengan sumber daya manusia, penggajian, tunjangan karyawan, pelatihan, pencatatan waktu dan kehadiran, tunjangan, dan pelaporan kepada pemerintah. Selanjutnya ada siklus pendapatan atau order to cash. Modul ini berkaitan dengan entry pesanan, penjualan, pengiriman, inventaris, penerimaan kas, dan perhitungan komisi. Selanjutnya ada modul siklus pembayaran atau purchase to pay. Modul ini berkaitan dengan pembelian, penerimaan, dan inspeksi inventaris, manajemen inventaris dan gudang, dan pembayaran kas. Modul selanjutnya itu ada modul manufaktur atau siklus produksi. Modul ini berkaitan dengan rekayasa, penjadwalan produksi, daftar bahan baku, barang dalam proses, manajemen alur kerja, pengendalian mutu, manajemen biaya, serta proses dan proyek manufaktur. Modul selanjutnya itu ada modul manajemen proyek, di mana modul ini berkaitan dengan penghitungan biaya, penagihan, waktu dan pengeluaran, unit kinerja, aktivitas, dan pengelolaan. Modul selanjutnya ada modul manajemen hubungan pelanggan. Hal ini berkaitan dengan penjualan dan pemasaran, komisi, layanan, kontak pelanggan, dan dukungan pusat panggilan. Modul terakhir yaitu ada modul alat sistem yang berkaitan dengan alat untuk membuat data file master, menentukan alur informasi, kontrol akses, dan sebagainya. Ada kelebihan sistem ERP ini. Yang pertama itu ada menyimpan semua informasi perusahaan dalam satu basis data, sehingga menghilangkan hambatan antar departemen dan menyederhanakan alur informasi. Yang kedua, input data ditangkap atau dimasukkan sekali saja, bukan berkali-kali saat dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Yang ketiga, itu ada manajemen memperoleh visibilitas yang lebih besar ke setiap area perusahaan dan kemampuan pemantauan yang lebih baik. Selanjutnya, organisasi memperoleh kontrol akses yang lebih baik. Yang selanjutnya, prosedur dan laporan distandarisasi di seluruh unit bisnis. Selanjutnya ada layanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat mengakses pesanan yang dengan lebih cepat. Terakhir, ada peningkatan produktivitas karena pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real time dan otomatisasi manufaktur. Selain ada kelebihan, terdapat kekurangan juga sistem ERP ini. Yang pertama itu biayanya cukup besar. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan itu cukup lama, mencapai bertahun-tahun, tergantung pada ukuran bisnis, jumlah modul yang akan diimplementasikan, tingkat otomisasi, ruang lingkup perubahan, dan seberapa baik pelanggan mengambil kepemilikan atas proyek tersebut. Yang ketiga, ada perubahan pada proses bisnis, kecuali jika perusahaan ingin menghabiskan waktu dan uang untuk menyesuaikan modul. Mereka harus beradaptasi dengan proses bisnis yang terstandarisasi, bukan menyesuaikan paket ERP dengan proses perusahaan yang sudah ada. Kegagalan untuk memetakan proses bisnis saat ini ke perangkat lunak ERP yang ada merupakan penyebab utama kegagalan proyek ERP. Yang terakhir ada kompleksitas, di mana hal ini muncul dari pengintegrasian berbagai aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda. Yang terakhir ada resistensi, di mana penggunaan sistem ERP ini secara efektif juga membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang cukup. Dan resistensi karyawan merupakan alasan utama mengapa banyak implementasi ERP tidak berhasil. Cara memanfaatkan potensi keuntungan dari sistem ERP dan meminimalkan kekurangannya, yaitu yang pertama, pilih sistem yang sesuai dengan memilih paket yang dirancang untuk industri dan pilih vendor ERP terbaik. Yang kedua, meminta bantuan pihak konsultan ataupun vendor ERP untuk memasang ERP. Yang ketiga, kontrol entry data dan kontrol akses yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.